Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad karya Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di pembahasan kita yang lalu kita masih membahas tentang dalailun nubuwah, yaitu bukti-bukti kenabian. Kita telah membahas beberapa poin dan akan kita lanjutkan insyaallah ta'ala poin yang berikutnya tentang dalailun nubuwah ataupun bukti-bukti kenabian. Anna akhbarul anbiya'i la yaqa'u fiha takhalluf wala ghalab, bahwa kabar yang dibawa oleh para nabi itu tidak pernah terjadi kesalahan ataupun tidak pernah terjadi kekeliruan. Bi khilafi akhbaril kahinah wal munajjimin, berbeda dengan kabar yang dibawa oleh para dukun dan ahlun nujum. Fal ghalib 'alaihal kadhib, kebanyakan mereka pendusta. Wa in sadaqu ahyanan fi ba'dil asya', meskipun ada terkadang yang benar, tapi itu pada sebagian hal saja. Bisa babima yahsulu 'alaihil kuhan min istiraqi syayatinihim lis-sama', disebabkan bahwa kenapa bisa para dukun itu mendapatkan kabar yang benar, karena dia dibantu oleh syaitan yang mencuri kabar dari langit. Nah, ini diantara bukti kenabian, yaitu bahwa kabar apapun yang dibawa oleh para nabi dan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Makanya kalau kita melihat sebagian dari mereka yang bekerja sama dengan syaitan, mereka menunjukkan beberapa hal-hal yang di luar daripada kebiasaan manusia. Bukan berarti itu merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jika itu menyelisih dari sunnatullah, maka sudah pasti bahwa orang-orang yang seperti ini bukan bagian daripada orang-orang yang alim, orang-orang yang faham terhadap ilmu din, orang-orang yang benar-benar cinta terhadap agamanya. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena banyak sekali sekarang mereka yang mengaku sebagai orang yang soleh, mengaku sebagai orang yang alim, mengaku sebagai orang yang mempunyai tingkatan ataupun derajat yang tinggi dalam ilmu agama. Kemudian mereka memposisikan di masyarakat mereka adalah orang yang benar-benar memiliki derajat tersebut dan ingin dimuliakan oleh masyarakat. Padahal apa yang mereka lakukan adalah bagian daripada hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang awam. Masyarakat kita lebih percaya kepada sesuatu yang saat itu mungkin bisa terjadi, disebabkan karena bantuan-bantuan daripada syaitan, sehingga mereka tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang telah disampaikan dan dibawa oleh para ulama dari Nabi kita alaihi salatu wassalam ataupun dari para anbiya sebelumnya yang diutus pada setiap kaumnya.
Maka ya ikhwani rahimakumullah, hal ini wajib bagi kita untuk menyadarkan kepada para masyarakat bahwa seharusnya kita lebih mempelajari ilmu yang telah dibawa oleh Nabi kita khususnya Muhammad SAW, dan lebih meyakini tentang kabar yang telah beliau alaihi salatu wassalam bahwa hingga kita bisa merasakannya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ikhwani rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya tentang dalailun nubuwah ataupun bukti kenabian adalah an-sihr wal kihanah wal ikhtira umurun mu'tadah ma'rufah. Bahwa sihir, perdukunan, kemudian penemuan-penemuan yang baru, ini merupakan perkara-perkara yang biasa saja. Yanaluhal insanu bikasbihi wa ta'allumihi. Siapa saja seseorang bisa mendapatkannya dengan mempelajarinya. Fayala tukhriju an kauniha muqaddaratun lil jinni wal ins. Tidak keluar ya dari batas kemampuan dari jin dan manusia. Artinya perkara itu ya perkara-perkara yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk saja. Kalau memang mereka ingin menandingi, coba tandingi Rasul kita alaihi salatu wasallam dengan membelah bulan. Kalau mereka ingin menandingi, coba tandingi Rasul kita sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wasallam, ihya'ul mauta, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa merubah tongkat menjadi ular. Jadi sangat jauh sekali dan berbeda sekali dengan mukjizatnya para nabi dan rasul utusan Allah. Harusnya di situ kita bisa sadar bahwa trik-trik ya, ataupun kebohongan dan kedustaan yang dilakukan oleh tukang sihir, para dukun, dan yang lain semisalnya, itu semua perkara-perkara yang biasa saja. Biasa saja, dan itu bisa didapatkan kalau memang kita ingin mensyirikan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Membuat perjanjian dengan syaitan, membuat perjanjian dengan jin, dengan kita keluar dari syariat yang dibawa oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Wa yumkinu mu'aradatuha bimithliha, dan mungkin bisa dilawan dengan yang semisalnya. Bi khilafi ayatil anbiya, ya, berbeda dengan tanda-tanda kenabian. Fa innaha la yuqdaru 'alaiha jinnun wala insun. Jin manusia itu tidak bisa melawannya. Jin manusia tidak mampu untuk melakukannya, menyamainya saja tidak, ataupun bahkan melebihinya. Maka itu sangat mustahil sekali. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-88 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakan Muhammad, andaikan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, ya, mereka berkumpul, kemudian mereka bermusyawarah, ya, mereka saling bertukar pikiran, ya, kemudian ditantang mereka untuk mendatangkan semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak perlu seluruhnya, mungkin hanya satu surat atau hanya satu ayat. Maka Allah katakan la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Enggak akan mungkin mampu mereka bisa mendatangkannya, meskipun satu dengan yang lainnya mereka saling membantu. Ya. Beda. Karena ayat ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan buatan makhluk. Sudah berapa banyak para syu'ara ahli syair di zaman Nabi alaihissalatu wassalam masyhur, sangat masyhur sekali. Orang-orang Arab itu syairnya itu sangat luar biasa, terkenal. Tapi mereka ketika diperintahkan untuk menandingi satu ayat saja dari Al-Qur'anul Karim, tidak sama. Sangat berbeda sekali dan jauh. Inilah bukti nubuwah, bukti kenabian
yang tidak bisa diduplikatkan. Tidak bisa. Tapi ikhwan rahimakumullah, beliau mengatakan fa ayatul anbiya'i la yaqdiru 'alaiha al-khalaq. Tanda-tanda kenabian itu tidak bisa ditiru oleh para makhluk. Walillahu huwallazi yaf'aluha ayatan wa 'alamatan 'ala sidqihim. Kan Allah Subhanahu wa taala lah karena yang melakukan tanda-tanda tersebut. Seperti contohnya insyiqaqul qamar, membelah bulan, tadi kami sampaikan, ya. Qalbul 'asa hayatan, ya. Merubah tongkat menjadi ular, wa tasbihul khassa bi sautin yusma', dan kerikil-kerikil yang ada di telapak Nabi alaihi salatu wasallam bertasbih dan suaranya bisa didengar. Wa haninul jada, ya, dan bunyi kesedihannya sebuah pohon yang selalu disandari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takthirul ma, ya, memperbanyak air. Wa ta'amul qalil, ya, dan makanan yang sedikit bisa menjadi barokah dimakan oleh orang banyak. Fahada la yaqdiru alaihi illallah. Ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali Allah yang melakukannya. Jadi bukan dari nabinya, bukan dari rasul utusannya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian bukti-bukti kenabian yang berikutnya adalah annal anbiya'a mu'minuna muslimuna. Para nabi itu mereka beriman dan mereka memasrahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mana iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amalan jawarih. Ini makna iman. Adapun Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah memasrahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan kita menjauhi kesyirikan dan para pelakunya. Jadi para nabi dan rasul utusan Allah itu mereka mukmin dan mereka muslim. Ya'budunallaha bima amara. Mereka beribadah kepada Allah, ya, semata dengan yang mereka diperintahkan. Wa yusaddiquna jami'a ma ja'at bihil anbiya. Dan mereka meyakini seluruh, ya, hal-hal yang datang dari para nabi. Wa ammas saharah wal kuhan wal mutanabbi'una al-kadhibah fala yakununa illa musyrikin mukadzibina bi ba'din ma anzalallah. Berbeda dengan para tukang sihir, mereka para kuhan, mereka semua pendusta. Mereka orang-orang musyrik, orang-orang pendusta. Bahkan mereka, ya, mendustakan, ya, semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak sekali amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh mereka yang menyelisih dari ajaran Islam. Ya. Dalam Islam tidak diajarkan, akan tetapi mereka membuat perkara-perkara yang baru dalam urusan din. Mereka menganggap kalau mengamalkan sesuatu maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Ya, mereka memberikan beberapa amaliyah-amaliyah yang sesungguhnya justru amaliyah tersebut yang menjadi pengikat antara dirinya dengan syaitan. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah memang mereka terkadang diberikan buayan-buayan duniawiyah, tapi akidah mereka ternyata menjadi rusak. Sadar atau tanpa disadari. Ya. Karena pada umumnya manusia, ya, kalau mereka sudah cenderung terhadap hawa nafsu, maka mereka akan lebih condong terhadap urusan dunia. Makanya Nabi SAW jelas, ya, telah mencela kehidupan dunia. Sangat jelas sekali. Kenapa? Karena orang yang sudah cenderung terhadap kehidupan dunia pasti, ya, imannya rusak, akidahnya akan rusak, keyakinannya akan berkurang pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun akan mereka lakukan, mendatangi dukun,
biar dagangannya lancar, melakukan ritual dan amalia-amalia yang tidak ada syariatnya. Dukun dengan berjubah putih, memakai peci, lalu kemudian memberikan amalan. Memang amalan mungkin dari Al-Quran, amalan dari zikir-zikir yang ada, tapi zikir itu dibatasi, ya. Kemudian sudah membaca kalimat-kalimat yang lain. Jadi sekarang begini, akhwani rahimakumullah, ketika bacaan-bacaan yang diambil sepotong-potong dari Al-Quran maupun zikir-zikir yang masyhur, yang dimana itu menjadi sebuah syarat agar supaya seseorang itu bisa laris misal dalam dagangannya, ataupun bisa menjadi kaya, atau bisa mendapatkan jodoh. Nah, hal-hal tersebut ya, yang menjadi syaratnya agar supaya tercapai tujuannya, maka itu tidak ada perintahnya baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ini pertama, berarti dia sudah menyelisihi dari nas yang ada. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi tujuannya? Tujuan utamanya adalah apa? Dunia. Jadi tujuan utamanya adalah bukan akhirat. Berapa banyak mereka orang-orang yang pergi ke tempat-tempat yang mereka anggap sebagai kiai dan yang lain sebagainya, minta amalia agar supaya dagangannya laku. Tujuannya apa? Dunia. Ya. Agar supaya dapat jodoh. Tujuannya apa? Dunia. Agar si fulan biar cinta kepada kita. Siapa? Tujuannya apa? Dunia. Bukan akhiratnya dituju. Orang-orang yang memiliki tujuan akhirat itu ya mereka mengamalkan sesuai dengan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah. Dan mereka tidak peduli dalam urusan dunianya. Hanya meminta kepada Allah perkara dunia yang baik. Makanya doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita apa? Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan perbaikilah duniaku yang dimana di dalamnya aku ini hidup ya Allah. Mintanya diperbaiki kehidupan dunianya, diperbaiki agar supaya bisa menopang dan menunjang untuk kehidupan akhiratnya. Jadi tujuan utamanya bukan dunia. Makanya mereka yang datang meminta amalan, amaliyah yang ada itu karena tujuannya adalah dunia. Sudah tujuannya salah. Yang kedua, amaliyahnya itu sebagai syarat. Syarat untuk mengikat antara dirinya dengan syaitan. Loh, tapi bacaannya Arab. Hatta bacaan Arab. Tapi kita taatnya kepada siapa? Kepada syaitan atau kepada Allah? Ketaatan kita di situ kepada syaitan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini akhwani rahimakumullah ya. Artinya perbedaannya sangat jauh ya. Dalailun nubuwahnya, bukti kenabiannya adalah para nabi dan rasul tuasan Allah itu mereka mukmin dan muslim. Beribadah kepada Allah semata. Berbeda dengan tukang sihir dan yang lain sebagainya, maka mereka kebanyakan dari golongan orang-orang musyrik dan pendusta. Ya. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya bahwa annal fitra wal uqula tuwafiqu ma ja'a bihil anbiya. Fitrah dan akal itu biasanya sepakat dengan sesuatu yang datang dari para nabi. Wa ammas saharah wal kuhan wad dajjalun al kadzabun fa innahum yukhalifuna al adillata as-sam'iyyata wal aqliyata wal fitriyata. Adapun mereka tukang sihir, para dukun dan dajjal-dajjal pendusta ini, mereka ya, dari sisi amaliyahnya semuanya menyelisih dalil baik secara sam'iyah ataupun dalil secara akliyah. Secara akal saja tidak sama, menyelisih fitrahnya manusia ya. Secara akalnya saja menyelisih fitrah manusia, apalagi secara dalil sam'iyah dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi begitu. Kemudian,
Ikhwani rahimakumullah, yang berikutnya adalah annal anbiya'a ja'u bima yukmilul fitr wal uqul. Para nabi itu datang untuk menyempurnakan fitrah dan akal. Bedanya dengan para dukun dan tukang sihir yang pendusta, mereka datang untuk merusak akal dan fitrah. Akalnya dirusak, fitrahnya dirusak. Yang fitrahnya mentauhidkan Allah dirusak untuk mempercayai juga kepada selain Allah. Yang akalnya harusnya sampai kepada derajat memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, itu pun dirusak. Sangat berbeda sekali ya dengan para nabi dan rasul. Dan yang terakhir adalah anna mu'jizatil anbiya'i la tahsulu bi af'alihim. Bahwa mukjizatnya para nabi itu tidak bisa didapatkan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Fa innama yaf'aluha Allahu ayatan wa alamatan lahum. Ya, bahkan yang melakukan hal itu, mewujudkan hal itu adalah Allah sebagai tanda dan bukti kenabian mereka. Artinya bahwa mukjizat itu tidak setiap waktu bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul. Misal, nabi kita pernah membelah bulan. Kenapa beliau sampai membelah bulan? Karena ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya Muhammad, kalau memang kau benar seorang nabi dan rasul utusan Allah, pastinya dong doamu terkabulkan. Ya, pastinya dong kamu bisa melakukan apapun. Saat itu ditantang, coba kamu belah bulan. Dan di situ ditantang oleh orang Quraisy. Akhirnya Nabi SAW memohon kepada Allah untuk diberikan kemampuan dapat membelah bulan. Itu pun yang membelah bukan Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan dua bagian bulan tersebut. Nah, apakah kemudian sewaktu-waktu Nabi ketika duduk-duduk di depan rumah, cobalah pengen lihat bulan jadi dua lagi, dibelah lagi. Apakah demikian? Enggak. Cuma sekali dalam seumur hidup beliau alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena saat itu ditantang tentang pembuktian kenabian dan kerasulan beliau. Berbeda dengan para dukun yang pastinya tidak mampu untuk membelah bulan. Trik-trik mereka ya bisa dilakukan setiap saat. Kenapa? Karena mereka dibantu oleh syaitan dan pasti menyelisih syariat. Makanya mukjizat itu tidak sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul, kecuali mereka meminta kepada Allah karena sebagai bukti kenabian dan kerasulan mereka. Seperti contohnya tadi sudah kita sebutkan, membelah bulan, menjadikan tongkat menjadi ular, dan kemudian mendatangkan Al-Quran, mengabarkan perkara yang gaib, ya. Kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain, ya. Itu. Ini semuanya merupakan ya hal-hal yang diwujudkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 50 ini menjadi bukti. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam, "Qul, katakan Muhammad, innamal ayatu indallah." Bahwa sesungguhnya tanda-tanda itu semuanya di sisi Allah. Maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ana nadhirun mubin, dan hanya saja aku ini hanya sebagai pemberi penjelasan yang nyata saja. Ya. Nah, berbeda dengan para tukang sihir, dukun dan yang lain sebagainya semisalnya. Ya. Maka itu bisa dihasilkan ataupun bisa dilakukan oleh makhluk. Ya. Dan perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh dukun dan tukang sihir itu ya perkara-perkara yang ringan. Bukan perkara-perkara yang menakjubkan. Tapi di zamannya Nabi SAW, bahkan yang sampai menakjubkan itu masih dianggap sebagai sihir. Nah, inilah karena memang tidak sukanya mereka terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang jelas intinya dakwah tauhid itu pasti ada rintangannya. Ya, kalau kita zaman kita sekarang dituduh sebagai penyebar pemahaman yang sesat, padahal kita ingin mengajak masyarakat kepada peribadatan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dianggap sesat. Ketika ditanya kesesatannya di mana, tidak bisa membuktikan, cuman label saja sesat, tapi mereka tidak tahu dari arah mana kesesatannya tersebut.
Na'udzubillah waliyadzubillah ya. Jadi jangan sampai ya ada pada diri kita sikap yang demikian menyesatkan orang lain, akan tetapi kita tidak mengetahui di mana letak kesesatannya tersebut. Nah, inilah ya beberapa perbedaan-perbedaan antara tanda-tanda kenabian dan hal-hal yang dimiliki oleh para tukang sihir dan para dukun. Ini sudah jelas sebenarnya ya. Yang jelas ini sudah jelas karena sangat jauh sekali perbedaannya, bahwa apa yang ditampilkan oleh para nabi dan rasul utusan Allah dari mukjizatnya itu sangat jauh sekali berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh mereka para dukun dan para tukang sihir. Sangat jauh sekali, karena sekali lagi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau kita ingin lebih memperdalam lagi, maka kita bisa untuk untuk merujuk kembali ke dalam kitab An-Nubuwat ya. An-Nubuwat ini kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik, cukup ini saja bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.